Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya minta maaf ini tidak bisa bergabung secara langsung dengan teman-teman di Prodi Farmasi. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Priyo Wibowo. Teman-teman bisa panggil saya Pak Priyo. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menerangkan terkait dengan sosial media yang kita miliki. Ya, mungkin perkenalan dulu sosial medianya. Saya kira teman-teman harus follow dulu supaya tahu kabar terbaru yaitu tentang Poltekkes Mangunwijaya dan Prodi Farmasi terkait dengan kegiatan kita selama di Poltekkes Mangunwijaya Prodi Farmasi. Nah, jadi teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan hal secara cepat saja teknis terkait dengan penggunaan IT di Poltekkes Mangunwijaya. Nah, beberapa hal yang mungkin Anda harus tahu yaitu soal location. Teman-teman bisa bisa menggunakan locationnya itu teman-teman pasti bisa apa sih untungnya Pak ya? Untungnya salah satunya nanti kalau Anda pesen ojol tuh gampang gitu ya. Teman-teman bisa cari aja kampus 2 Poltekkes Mangunwijaya, maka teman-teman tidak akan kesulitan mendapatkan transportasi. Nah, yang kedua saya kenalkan dulu teman-teman paling enggak sudah follow akun IG Poltekkes ya. Nanti teman-teman silahkan follow dulu dan harapannya sebagai di dunia digital saat ini perlu sekali dukungan dari teman-teman mahasiswa untuk bisa bergabung ya, bisa bersama-sama dengan kita semuanya di IG Poltekkes Mangunwijaya dan butuh dukungan like and comment-nya ya. Oke, ini akun Farmasi Poltekkes Mangunwijaya juga ini sedikit promosi terakhir promonya tentang apa namanya kaos gitu ya. Jadi karena tanggal 1 besok kita akan ada acara HUT 17 tahunnya Prodi Farmasi. Teman-teman, saya nggak tahu nih sudah sejauh mana Anda diundang atau enggak atau sudah diwajibkan datang. Silahkan ya. Mungkin saya langsung saja ini langsung ke aplikasi atau website yang memang berkaitan. Oke, yang pertama adalah website Poltekkes. Ya, website Poltekkes ada ini teman-teman. Jadi semua informasi terkait dengan akademik, berita, kemahasiswaan, informasi beasiswa ada di website poltekkesmangun.ac.id. Jangan salah, ini jadi di sini ada domainnya .ac.id menandakan bahwa kita itu domainnya domain pendidikan tinggi ya. Karena .sc. Tapi kalau .sch itu namanya sekolah, itu pendidikan dasar menengah. Tapi kalau perguruan tinggi kita pakai .ac.id. Nah, Poltekkes Mangun ini merupakan domain utama sehingga kalau kita lihat aplikasi Siakatnya itu menginduk ya. Jadi menginduk tandanya apa? Ini ada ini. Di depannya ada titik. Jadi siakat.poltekkesmangun.ac.id. Nah, Siakat ini aplikasi yang teman-teman akan gunakan selama 3 tahun ini di bidang akademik dan pembayaran. Tapi untuk saat ini yang terintegrasi baru di bidang pendidikan. Jadi nanti Anda akan isi biodata dan sebagainya ada di sini. Terus kemudian kita juga pakai e-learning khusus kelas karyawan maupun kelas RPL. Semua berkaitan dengan pembelajaran itu menggunakan sistem e-learning.poltekkesmangun.ac.id. Jadi nanti mungkin teman-teman apa sih Pak? Nah, basicnya e-learning ini adalah LMS, Learning Management System, yang mungkin teman-teman kenalnya paling gampang dan kenal familiar tuh GCR, Google Classroom, atau bahasa Indonesia Google Class. Nah, kita pakai namanya Moodle dan ini adalah di website kita ada di e-learning.poltekkesmangun.ac.id. Nanti kami sediakan link alternatif karena kadang ada terkait kendala dengan routing dari internet provider teman-teman. Karena ada yang protes nih Pak, ini kok nggak muncul websitenya, nggak ada ya? Ya ada, cuma memang ada kendala routing di sistem ini. Ini teknis sekali tapi intinya websitenya ada di alamat ini. Kalau nanti ada kesulitan diberikan alamat cadangan gitu ya. Kemudian kita ada perpustakaan digital, teman-teman bisa kunjungi di library.poltekkesmangun.ac.id. Teman-teman akan bisa cek buku apa saja yang ada di
perpus kita, dan mungkin saya sih agak pesimis gitu ya. Kok apa ada yang ke perpustakaan, ya itu dinamikanya. Terus kemudian ada juga buku dengan aplikasi Android ini sama sistemnya, yaitu tentang e-book gitu ya. Anda bisa pesan atau pinjam, bisa baca, dan itu harus registrasi. Nah, teman-teman bisa set di sini Poltekkes Mall Wijaya, ada logonya, terus kemudian aplikasinya namanya ini, kerjasama dengan PT 6 Buku Indonesia. Teman-teman tinggal install aja, daftar saja, ikuti prosesnya, nanti akan bisa digunakan. Ini website library.poltekkemangun.ac.id, yang tinggal cari aja di sini. Bentar. Sini diketikkan mau cari apa, nanti akan muncul bukunya ada di mana, ada nggak buku ini gitu ya. Karena saya sih bukan pesimis tadi saya bilang ya, memang tidak semua orang sekarang suka membaca buku. Kemudian ini website Poltekkes Mall Wijaya kita. Nah, teman-teman bisa lihat dan mungkin ada masukan atau apa, nanti kita akan jadi pengembangan. Oke, saya langsung ke Siakat karena ini bagian penting. Nah, teman-teman untuk masuk Siakat ini standarnya adalah username, yaitu gunakan NIM teman-teman. NIM-nya berapa? Silakan konfirmasi ke bagian BAK supaya nanti dibantu dari teman-teman BAK. BAK-nya farmasi itu ada Mbak Tias sama Mbak Yus. Nanti coba dikomunikasikan ya. Gunakan NIM Anda Poltekkes 2024. P besar Poltekkes 2024 diisi. Nah, alamatnya sebentar saya kopikan dulu alamatnya terkait dengan di data mahasiswa, karena mahasiswa sama itu beda, tidak sama. Mahasiswa ada baik admin maupun itu nggak sama. Oke, saya kopikan dulu. Semoga teman-teman kelihatan ya. Nanti kalau ada minta besarin dulu, terlalu panjang. Oke, saya besarin dulu format font. Ini kasih aja 50. Waduh. Oke, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Siakat poltekkesmangun.ac.id. Oh, ada MHS ya. MHS itu apa? Ini penanda buat teman-teman ini nanti akan masuk ke menu mahasiswa. Nah, ini poltekkesmangun.ac.id/MHS, teman-teman bisa gunakan NIM dan password kosong. Nah, sebentar, saya akan coba contohkan dulu teman-teman, silahkan coba dulu alamatnya yang tertera. Nih, nah saya akan coba dulu cek dulu ya. Saya cari dulu data mahasiswa, mungkin biar gampang, biar aman saya pakai prodi Tekim aja ya. Tekim sebentar. Nah, ini contohnya. Saya coba ya. Buka alamatnya itu, terus kemudian saya akan login kan siakat.poltekkesmangun.ac.id/ms. Nah, tinggal ini username-nya apa. Kalau mau ya silahkan ini saya ada contoh ya. Passwordnya P besar Poltekkes 2024. Poltekkes 2024 ini diisikan. Ini coba tes case dulu ya. 3084. Oke, berarti Pak sudah berhasil. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada 3 menu, yaitu biodata, KRS, KHS, nilai. Nah, pertama biodata ini Anda klik dulu. Nah, teman-teman, saya sampaikan data pokok yang digunakan sebagai acuan PDPT itu yang paling penting adalah 1 NIM, kemudian nama mahasiswa, terus NIK, nama ibu, tempat tanggal lahir. Maka teman pastikan tidak ada data yang salah atau datanya keliru besar kecilnya. Nanti teman-teman bisa ngecek gitu ya. Silahkan akan mengecek dulu. Nah, jadi data tanggal lahir, terus kemudian nama ibu, ini data yang urgent. Jadi harus dipastikan datanya benar, nggak boleh salah.
Nanti kalau salah silahkan untuk melakukan perubahan data sampaikan ke admin prodi atau ke saya secara langsung. Tapi ke admin prodi dulu, ke Mbak Tias boleh gitu ya. Nah, bagian form mahasiswa ini adalah form yang urgent ya. Jadi kalau sudah disimpan. Nah, kalau yang lain teman-teman diisi fakultatif ya. Kalau mau diisi silahkan dilengkapi boleh. Tapi yang penting-penting paling enggak alamat lengkap gitu ya. Tolong bisa bantu alamat orang tua dan sebagainya. Oke. Oke, terus kemudian di sini ada KRS. Nah, teman-teman. Nah, di sini saya pakai data tagging contoh KRS-nya sudah ada isinya. Jadi kalau memang misalkan kita mau mau tambah KRS ya, kita tinggal tambahkan aja. Jadi ini SKS-nya 20, nah ini tinggal kita lakukan tambah KRS. Jadi tambah KRS, tinggal klik tambah KRS. Nah, tinggal cari aja mata kuliah apa yang Anda pilih. Secara teknis teman-teman kan sebelum KRS akan mendapatkan kertas KRS secara manual. Nah, KRS manual itu Anda isikan. Jadi misalkan sorry ya, ini bidangnya mungkin tidak sama ini karena bidang teknik kimia, teman-teman set aja misalkan mata kuliahnya apa itu silahkan. Kalau ini biologi ada enggak? Fisik, kewarganegaraan aja biasa. Keluarga nggak masuk, Pancasila. Nah ini MKDU. Nanti teman tinggal ini klik aja, terus kemudian submit gitu. Jadi karena ini kenapa kok abu-abu, karena ini sudah dipilih. Itu yang saya sampaikan dulu teman-teman. Nanti mata kuliahnya apa saja, kelompok. Karena nanti ada kalau di prodi farmasi kalau ada kelompok juga diperhatikan ya, karena kelompok ini akan berpengaruh. Karena kalau misalkan kelompoknya masuk kelas karyawan ya jangan masuk kelas reguler. Jadi ada infonya. Nanti sampaikan aja. Nah, ini teman-teman yang di kelas farmasi, kelas karyawan maupun kelas RPL pasti nanti ada pengampu labnya, nanti silahkan dikomunikasikan dengan aslabnya gitu. Itu KRS. Kemudian soal KHS adalah istilahnya rapot ya dari semester yang jalan sekarang. Nah, karena ini semester baru saja mau mulai kuliah, baru besok Senin, maka nilainya masih kosong. Terus kemudian kalau nilai apa Pak? Nilai itu data mata kuliah full dari pertama masuk sampai lulus itu di KHS. Gitu. Saya kira ini nggak akan kesulitan, cukup mudah bagi teman-teman yang sudah Gen Z gitu ya, sudah milenial, sangat mudah sekali mengoperasikannya. Kalau menurut pemahaman saya ataupun pengamatan saya, siakat ini biasanya ramai kalau mau KRS, mau KHS, udah itu aja. Selebihnya kalau Anda perkuliahan jarang sekali membuka dan mungkin bisa jadi lupa password. Gitu. Jadi dipastikan dulu terkait dengan dipastikan dulu dengan data yang dipunyai teman-teman ya. Oke, itu aja. Nah, gimana ya Pak kalau tanya ya silahkan ditanya, disampaikan ke panitia PKKMB atau melalui admin prodi atau Komdeng. Nomor saya ada di mana Pak? Ya silahkan kontak aja, pasti teman-teman bisa dapat kontaknya saya gitu. Itu tentang siakat itu kalau nggak ada kesulitan nanti teman-teman bisa kontak saya atau dengan admin prodi. Nah ini saya logout dulu. Oh ya, ada fitur juga ganti password. Saya serahkan ke teman-teman kalau mau ganti password. Bisa lakukan ganti password dan nanti passwordnya akan menyesuaikan gitu.
itu saya logout dulu. Nah, sekarang yang penting yaitu di ini apa namanya sistem e-learningnya kita. Sistem e-learningnya kita di mana? Sistem e-learning kita sesuai yang ada di apa namanya PowerPoint saya di sini. Oke. Nah, ini form mahasiswa tadi sudah. Nah, ini di e-learning.ac.id. Nah, ini coba saya pastikan dulu username dan username-nya Anda itu ya username, name password-nya Polteka 2024 gitu. Nah, saya contohkan dulu misalkan siapa ya? Mungkin namanya sama ya. Coba. Tadi NIM-nya yang dipakai itu yang 12401 ya. 124 tadi di mana? Oh, kita cari e-learning-nya dulu. E-learning di sini bisa. Nah, e-learning ac.id 12401 passwordnya Polteka 2024 sama. Nah, di sini apa namanya menyatakan bahwa Anda itu sudah bisa masuk. Terus di sini ada kelihatan online itu artinya nama Anda. Nanti teman-teman silahkan coba. Terus kemudian bagaimana caranya kita enroll. Jadi teman-teman yang sudah pakai Moodle mungkin familiar ya, tapi yang teman yang belum pernah, kita tuh harus mencari kelasnya dulu. Nah, di sini saya contohkan ada kelasnya misalkan di sini. Nah, ini cara yang kelasnya gimana, Pak? Diklik dulu bagian pojok di sini, terus site home. Site home. Nah, ini kalau bingung bisa search aja. Nah, atau saya coba contohkan yang sudah bergabung itu PKKMB. Jadi kemarin dibuatkan khusus PKKMB. Nanti teman-teman bisa enroll aja langsung. Ini sudah enroll sih, jadi kelihatan kayak gini. Saya kembalikan aja mungkin mata kuliahnya yang udah ada apa ya. Sebentar, karena ini coba ya. Pancasila ada enggak? Nah, ini ada Pancasila nih contohnya. Nah, ini teman-teman. 20241. Nah, ini ada 20241. Tandanya adalah kategori 2024 adalah kode tahun akademik berjalan. Jadi 2021 artinya gasal 2024 dan ini kategori teman-teman semuanya. Jadi misalkan saya klik mandi ke Pancasila ya. Lah ini ternyata nggak mau. Ini harus continue dulu. Jadi harus masuk dulu. Misalkan ini ya. Ya contoh yang lain aja, ini periode tahun yang lalu. Jadi pendidikan Pancasila. Oke, ternyata udah ditutup teman-teman. Ntar saya coba PKK. Jadi nanti ada pilihan tombol enroll-nya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri enroll gitu ya. Nah, anggap aja nih teman-teman sudah enroll. Enrollnya di mana, Pak? Nanti coba silahkan. Kemudian, nah ini kalau sudah enroll jadi seperti ini. Nanti teman-teman ada tergantung dosen ya. Ini ada download materi, ada tugas, kuis, absensi. Nah, yang paling penting adalah absensi ya teman-teman. Jadi absensi di sini teman-teman diminta akan mengisi presensi setiap perkuliahan sehingga misalkan slip mata kuliah ini kan aja nih, oh ini sudah lewat gitu ya, maka teman-teman tidak bisa absen. Coba ya saya buatkan dari akun saya supaya bisa muncul apa namanya presensinya. Misalkan saya buat absensi baru ini jam, saya tambahkan hari ini tanggal 23, saya batasi jamnya adalah jam di tempat saya itu jam 16.08. Nah, di sini saya batasi 16.08 sampai 16.15. Jadi ada batasnya teman-teman, kita tidak bisa sembarangan gitu ya. Jadi teman-teman harus diingat bahwa ada batas waktu terlambatnya. Jadi tolong teman-teman kalau misalkan kita kuliah jam 5 sampai jam 7 nih, batas absennya adalah jam 5 sampai jam 5.15. Nah,
Nah, ini muncul submit attendance. Tandanya teman-teman bisa melakukan submit attendance. Saya klik submit attendance. Nah, ini di sini apa? Kamu datang nggak? Present tuh hadir, late terlambat, izin, absen tidak ada keterangan sama sekali. Nah, ini saya akan hadir. Saya klik save change. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau pakai HP gimana? Sama aja prinsipnya. Jadi dipastikan alamatnya seperti apa. Terus kemudian kita juga punya alamat alternatif ya, supaya teman-teman nanti nggak bingung. Saya kasih alamat alternatifnya. Entah mau di screenshot atau mau dicatat, nanti teman-teman. Nah, ini alamat apa namanya? Alamat alternatifnya, alamat utamanya di sini. Apa sih bedanya, Pak? Sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya misalkan di sini tuh aturannya pakai nomor gitu ya, IP configuration-nya, tapi kalau ini bisa pakai domain gitu. Nah, mungkin teman bisa screenshot, nanti teman-teman bisa screenshot dulu, atau mungkin kopas nanti saya sampaikan ke komtingnya. Itu. Terus nanti isinya apa? Tergantung. Jadi kalau misalkan dosennya mau memberikan itu apa namanya penilaian, ulangan, kuis, ya itu bisa menggunakan yang ada di sini, gitu ya. Yang ada di course, istilahnya course ya. Di sini ada download materi, pengumpulan tugas, kuis dan sebagainya. Kalau mau kuis apa, Pak? Ya ada nih kuis, misalkan kuis. Nah, ini silahkan time. Jadi ini ada batasnya teman-teman, bahwa dibuka 19 Agustus sampai 30 Agustus. Waktunya nanti bisa diperhatikan. Saya time coba quiz now. Jadi nanti dipakai untuk penilaian gitu ya. Misalkan saya ini isi 3, saya expect bisa macam-macam. Ada IC, tapi juga ada pilihan ganda. Nah, ini tinggal submit all and finish. Submit and finish. Nah, ini benar langsung the correct answer is 3, the correct answer is D3 farmasi. Terus finish review. Nah, ini nilainya sudah ada maksimal 2 karena nilai soalnya cuma 2 gitu ya. Grade-nya 10. Nah, itu contohnya. Download materi tinggal download aja, pengumpulan file tugas silahkan dikumpulkan, tidak masalah. Download materi tinggal download saja. Biasanya materi bisa langsung. Nah, ini bisa enggak ya? Nah, ini muncul nih. Nah, itu ya. Jadi itu apa namanya? Secara konsep sederhananya teman-teman bisa melakukan bisa melakukan perkuliahan menggunakan sistem online. Hanya saja saran saya soal presensi itu jangan molor-molor, karena takutnya akan bertabrakan dengan user lain. Ini sangat dinamis. Jadi kalau memang absennya bareng nih 50 orang, itu akan jadi kendala. Berdampak apa? Nanti lemot dan sebagainya. Saya ingatkan buat teman-teman di kelas karyawan atau kelas RPL ini kelas sore, ada satu prodi yang sama mulai kuliahnya di kelas sore di prodi analis, sehingga nanti harapannya sudah cukup, harapannya bisa cukup memadai servernya. Tapi kalau memang nggak cukup ya tolong diatur, semoga teman-teman bisa terlayani dengan baik seperti itu. Nah, nanti kalau ada kendala terkait modul bisa kontak saya, teman-teman bisa lihat. Itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Sedangkan yang lain oke sudah kosong. Berarti saya serahkan ke bagian ini. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan jangan takut-takut bertanya, sampaikan ke komting atau nanti bisa langsung kontak ke saya. Oke, sementara itu dulu, nanti bisa ikuti baik penilaian dan sebagainya, semuanya sebuah proses, nanti teman-teman bisa ikuti. Oke teman-teman, gitu saja. Terima kasih kebersamaannya. Ditunggu, mungkin tanya ya, passwordnya apa ya Pak? Passwordnya ini teman-teman. Nah, Poltek 2024, NIM-nya berapa? Terus passwordnya Poltek P besar 2024. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman. Kalau ada kesulitan atau tambahan nanti bisa sampaikan ke saya. Nanti saya coba akan follow up. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara atau mungkin dari Mavarnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung.